bersumber dari 9 anak sungai yang berada di hulu dari Sungai Musi. Ya. Jadi menjaga daerah di hulu sungai ini sangat penting sekali bagi kita. Ditambahkan Andi Wijaya, saat ini sumber air di Kota Palembang berasal dari air Sungai Musi yang saat ini Sungai Air Musi masih dalam kualitas dan kuantitas yang cukup baik karena bersumber dari 9 anak sungai yang berada di hulu. Diharapkan pada momen Pekan Air Sedunia ini, masyarakat khususnya Kota Palembang dapat menjaga siklus air dengan tidak menebang hutan dan tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah yang dapat merusak kualitas air dan menghimbau kepada warga Palembang untuk selalu menghemat air. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, Pekan Air Sedunia ini merupakan konferensi terkemuka tentang isu-isu air di seluruh dunia yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1991. Tahun ini Pekan Air Sedunia 2024 ini berlangsung pada tanggal 25 hingga 29 Agustus 2024. Dan ini dikutip dari situs resminya, Pekan Air Sedunia ini berupaya mengembangkan solusi untuk tantangan terkait air di dunia. Dengan topik yang berkisar dari ketahanan pangan dan kesehatan hingga pertanian, teknologi, keanekaragaman hayati dan krisis iklim. Dan tentunya pagi hari ini kita akan membahas ini masalah tentang Pekan Air Sedunia ini untuk menjembatani batas air untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan. Kita sudah terhubung melalui via Zoom pagi hari ini di Pro 1 RRI Palembang, ada koordinator tim SPALD Perumda Tirta Musi, ada Pak Azhar Kamrullah. Selamat pagi Pak Azhar. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Azhar untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Selain ada Pak Azhar, kita juga sudah terhubung bersama Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, ada Bapak Julius Suman Zawawi. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Julius pagi hari ini? Pak Julius. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita akan berbincang mengenai menjembatani batas air. Ini untuk masa depan yang damai dan berkelanjutan. Kami mengajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan tentunya siaran ini selain bisa didengarkan di 92,4 FM melalui RRI Digital, dan kita juga siaran langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Nah, sebelum kita ke Pak Azhar Kamrullah selaku koordinator tim SPALD Perumda Tirta Musi, kita ke Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, ada Pak Julius. Pak Julius, kalau misalnya dilihat dari perkembangan di zaman sekarang untuk air khususnya di Sumatera Selatan ini seperti apa nih Pak Julius? Iya, momentum Pekan Air Sedunia ini kan sebenarnya menjadi satu momentum yang sebagaimana pengantar tadi, bahwa air ini adalah satu kebutuhan vital bagi, saya kira bukan cuma manusia tapi semua makhluk hidup. Dan tentu di dalamnya semua ekosistem yang ada di muka bumi gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan bagaimana kita memaknai dalam momentum Pekan Air Sedunia ini, tentu bahwa tadi kalaulah kemudian air ini adalah sebuah kebutuhan vital, artinya kita juga harus tetap bagaimana memastikan bahwa kebutuhan air ini memang menjadi kebutuhan yang dia bukan hanya konteks generasi sekarang, tapi juga bagaimana juga kita bisa memikirkan untuk generasi yang akan datang. Jadi dalam konteks ini marilah kita berkhidmat bagaimana semua elemen masyarakat dan semuanya ini untuk betul-betul memperhatikan bagaimana kelangsungan kebutuhan air ini supaya menjadi tetap lestari, tetap terpenuhi kebutuhannya, dan tentu yang kita harapkan kan tidak
terjadi krisis yang mengancam kehidupan. Saya kira poinnya di sana dalam konteks tekan air sedunia kali ini. Baik, mungkin Pak Julius dan Pak Azhar mungkin bisa on cam Pak, karena kita siarannya langsung dari YouTube channel kita di Pro 1 RRI Palembang. Tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Julius kalau betapa pentingnya air ya Pak ya untuk kehidupan. Pak Julius, kalau misalnya untuk masalah air bersih sendiri, ini kalau semakin ke sini semakin berkurang, banyak juga masyarakat yang tidak bisa merasakan air bersih itu selama 24 jam, ada jam-jam khusus gitu. Kalau untuk faktor-faktor, sebenarnya kalau dari pandangan Walhi sendiri, faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air bersih itu berkurang itu seperti apa sih Pak Julius? Ya, sebelum kita ke sana ya tentu ya tadi poinnya itu adalah bagaimana kita memastikan konteks kebutuhan air, baik itu kebutuhan air bersih maupun kebutuhan air untuk misalnya kebutuhan pertanian, sektor pertanian, kemudian industri dan lain-lain, itu harus kita pastikan dia tetap terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian lalu kalau kita tarik bagaimana kondisi air sekarang di Sumatera Selatan gitu ya. Nah, kalau bicara dalam konteks faktor kan banyak ya tentu ya, bukan hanya karena memang beberapa yang mesti kita lihat itu kan bagaimana di sektor di hulu dan di hilirnya seperti apa. Nah, kalau di hilirnya ini kan misalnya seperti bagaimana pengelolaan air bersih itu kan yang katakanlah kalau di Kota Palembang itu PDAM gitu ya, itu kan di hilirnya. Tapi yang mesti juga kita pastikan itu bagaimana di hulunya gitu. Artinya tadi kalau kita bicara konteks bagaimana kondisi air saat ini di Sumatera Selatan gitu ya, dia tidak bisa kita lihat dalam satu aspek gitu. Jadi banyak sekali aspek. Nah, dan tentu ragam yang mempengaruhi itu kan juga tentu banyak gitu. Dengan semakin berkembangnya misalnya industri-industri pembangunan dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian kita meletakkan kalau kita sadar bahwa hal-hal yang mesti kita antisipasi itu kan tadi gitu. Jadi kita tidak juga bisa serta-merta beranjak atau berangkat dari kebutuhan air bagi semua ini, itu kita langsung melihat konteks apa penyebab itu. Kalau dalam konteks penyebab kan banyak sekali gitu. Dan saya kira bukan hanya di Sumatera Selatan. Kalau kemudian beberapa penyangga atau kemudian beberapa kondisi di hulunya itu juga tidak kita pastikan itu akan sustain gitu. Baik. Dan Pak Azhar dan Pak Julius ada penelpon ini sudah ingin bergabung bersama kita. Kita terima telepon dulu sebelum kita ke Pak Azhar ya di 36911 di 36977. Pro 1 selamat pagi. Halo, Assalamualaikum Pro 1, selamat pagi Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Lina di Kalidoni. Bu Lina di Kalidoni, silakan Bu Lina. Iya, saya tertarik dengan tentunya obrolan pada kesempatan pagi hari ini, menjembatani batas air untuk masa depan ya Mbak Dela, kalau nggak salah ya. Nah, saya pengen tanya dulu dengan Walhi Sumatera Selatan ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan batas air untuk masa depan itu seperti apa gitu? Apakah airnya yang dibatasin atau apa nih? Karena kita kan juga sebagai masyarakat umum ya, jadi kurang paham gitu maksudnya seperti apa. Kemudian untuk dari PDAM Tirta Musi sendiri, ini mungkin cuma sekedar masukan karena saya sebagai masyarakat saya pernah lihat nih gitu kan, ada pipa air yang bocor di jalan sehingga air bersih itu terbuang percuma nih Mbak Dela. Nah, sementara kan masih banyak yang belum bisa menikmati fasilitas air bersih ini sendiri Mbak Dela. Nah, ini mungkin menjadi perhatian apakah karena kurang adanya perawatan terhadap pipa-pipa tersebut nih Mbak Dela. Baik. Nah, kemudian untuk yang PUPR, saya pengen tanya juga program apa sih yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam upaya menjembatani batas air untuk masa depan ini Mbak Dela. Baik. Oke, makasih Mbak Dela. Terima kasih Bu Lina di Kalidoni. Ini kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari PUPR ya. Kita ke Pak Julius dulu. Pak Julius, boleh ditanggapi dulu dari Bu Lina di Kalidoni tadi Bu, Pak Julius. Ya baik, Bu Lina ya di Kalidoni ya. Sebetulnya kan kita bukan hanya terjebak pada konteks bagaimana kita bisa menghemat air, tapi juga
bagaimana kita bisa memastikan bahwa air ini dia tetap terpenuhi gitu ya. Tetap terpenuhi dalam artian dia terjaga gitu. Baik dalam konteks kebersihan, kemudian debitnya, kemudian tidak ada gangguan. Nah, itu yang kemudian baru kita bicara soal bagaimana dalam konteks di kebutuhan rumah tangga gitu. Seperti misalnya tadi banyak air yang pipa pecah kemudian meluber, itu kan hal teknis gitu di bawah. Nah, tapi yang mesti kita khawatirkan itu adalah ketika gitu ya debit air yang ada di Sumatera Selatan ini dia memang dia berkurang dan tercemar gitu ya. Itu yang kita khawatirkan gitu. Nah, apalagi misalnya kalau kita tahu kalau kita di Palembang ini kan untuk kebutuhan air bersihnya itu kan selain misalnya memanfaatkan sumur, tentu kan perusahaan air minum PDAM Tirtamusi. Nah, kita sama-sama tahu bagaimana kondisi Sungai Musi hari ini gitu. Meskipun Sungai Musi ini dia tetap bersumber dari 9 anak sungai. Tetapi kan di hulunya tentu kita tahu bagaimana misalnya kondisi alam misalnya di sana. Hutannya seperti apa, kemudian bagaimana memastikan misalnya di sepadan-sepadan sungai ini dia tidak tercemar dalam konteks baik itu aktivitas industri maupun aktivitas rumah tangga gitu. Sehingga ini dia menjadi satu kesatuan yang mesti kita lihat gitu. Jadi bukan hanya kita langsung berangkat dalam konteks tercemar gitu, enggak. Jadi harus kita lihat secara menyeluruh sehingga kita bisa memastikan kalau tercemar berarti ini yang mesti kita jawab gitu. Kalau berkurang mesti ini yang kita jawab gitu. Jadi itu yang mesti kita dudukkan dulu konteks soalannya. Saya kira kalau dalam konteks tadi yang kata Ibu Lina tadi yang soal bagaimana masyarakat juga dalam tanda kutip misalnya kan berpoya-poya dengan air misalnya. Dalam konteks Palembang kita hari ini masih sangat katakanlah airnya itu ya kita terkenal lah Palembang ini. Saya kira kalau konteks kebutuhan air ya orang belum sadar begitu gitu ya. Tapi bagaimana ke depan kalau ini kita terbiasa dengan pola yang seperti itu juga ini kan mengkhawatirkan gitu. Jadi tetap dalam konteks selain penghematan itu kita sama-sama memastikan bahwa pasokan sumber air itu dia tetap tidak terganggu gitu. Itu yang mesti kita lihat dalam momentum pekan air ini. Baik, kita ke Pak Azhar, koordinator tim SPALD Perumda Tirtamusi. Mungkin bisa ditanggapi juga dari Bu Lina Kalidoni tadi Pak tentang kebocoran pipa PDAM ini Pak. Halo Pak, mungkin mic-nya bisa di-on Pak? Ya, terima kasih Ibu Lina dari Kalidoni. Terima kasih atas perhatiannya terhadap Perumda Tirtamusi yang mau memperhatikan berbagai kebocoran-kebocoran yang ada di jaringan perpipaan kita. Terhadap kebocoran pipa air yang ada terjadi di jalan ataupun di berbagai tempat, itu terkait juga dengan berbagai aspek ya. Pertama adalah usia pipa kita. Pipa kita ini dengan cakupan pelanggan yang sudah sampai hampir 90% Kota Palembang, itu tuh jaringan perpipaan kita tuh sudah hampir panjangnya sekitar 5 juta meter atau sekitar 5.000 kilometer. Artinya hampir di setiap sudut jalan di Kota Palembang itu sudah ada jaringan perpipaan kita. Tentunya itu butuh perhatian lebih dari kita untuk menjaga jaringan pipa kita. Usia pipa kita juga sudah mulai ada yang dari zaman Belanda bahkan dari tahun 1929, dari tahun 60 dibangun sampai sekarang. Jadi dengan adanya pertumbuhan kota yang besar, bahkan pipa yang selama ini adanya di pinggir jalan, saat ini mungkin sudah ada di tengah jalan. Dan usianya juga sudah mungkin cukup tua. Memang tidak mudah untuk mengganti atau memperbaiki semua pipa-pipa tua. Butuh waktu, biaya, dan tenaga yang cukup. Perumda Tirtamusi itu sudah mempunyai bagian yang khusus untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang dinamakan pengendalian kehilangan air.
Jadi kita concern sekali terhadap namanya kebocoran. Itu sudah menjadi tugas kita dan rutinitas kita yang terprogram dengan baik untuk terus menjaga tingkat kebocoran agar kebocoran itu tetap rendah sehingga masyarakat tetap air yang kita alirkan ke masyarakat itu tetap terjaga kualitas maupun kuantitasnya. Terhadap perbaikan kebocoran-kebocoran itu tim kita tuh terus bekerja 24 jam dan apabila ada masyarakat yang melihat kebocoran itu bisa menghubungi call center kita yang ada di Perumda Tirta Musi. Jadi kami harapkan juga peran serta dari masyarakat apabila mengetahui, melihat ada kebocoran di jaringan perpipaan kita, segera menghubungi call center kita. Kita akan terus respon dengan cepat untuk terus memperbaiki kebocoran yang ada di jalan. Baik, baik Pak Azhar. Pak Azhar, kalau seandainya berbicara mengenai air dari PDAM, banyak juga masyarakat yang merasa tidak adil. Misal nih Pak ya, ada yang tinggal di Kenten dengan air kualitasnya sangat bagus, jernih, dengan durasi 24 jam. Dengan lokasi, mungkin bisa dikatakan lokasi yang sama masih di daerah Kenten, ada yang mendapatkan air yang keruh dengan waktu yang mungkin bisa dikatakan tidak 24 jam, ada jam-jamnya tertentu. Nah, biasanya ini faktor apa nih Pak? Ya, baik Ibu. Masyarakat yang mendapatkan air yang ada di satu tempat itu bisa 24 jam dengan kualitas yang baik. Kemudian ada beberapa tempat itu juga tidak mendapatkan air yang kontinu 24 jam bahkan terjadwal ya. Itu disebabkan oleh bahwa kapasitas produksi air kita saat ini itu sudah full kapasitas. Saat ini kita kapasitas yang ada sudah kita manfaatkan penuh untuk mengalirkan ke seluruh masyarakat. Tetapi kebutuhan masyarakat itu terus bertambah. Penduduk yang bertambah, jangkauan yang semakin luas membuat kebutuhan produksi air kita itu terus tidak bisa mengejar kebutuhan. Karena itu untuk masyarakat yang agak jauh dari sumber instalasi pengolahan air kita itu akan mendapatkan waktu pengaliran yang lebih sedikit. Bahkan semakin jauh mungkin kualitasnya akan menurun dikarenakan berbagai kondisi di lapangan seperti pipa yang bocor sehingga ada intrusi sehingga membuat kualitasnya bisa berkurang. Saat ini kita mesti terus berusaha untuk menambah kapasitas. Seperti kami sedang membangun instalasi pengolahan air limbah di Gandus yang kita harapkan nanti bisa beroperasi di tahun depan, yang itu akan mengcover seluruh wilayah seperti di alang-alang lebar yang sangat jauh dari instalasi pengolahan kita dan juga dari wilayah Gandus. Kemudian kita juga akan merencanakan untuk misalnya di daerah Kalidoni, Mata Merah, itu sedang kita rencanakan terus membangun instalasi baru yang bisa mendekat ke arah masyarakat yang posisinya jauh dari instalasi kita. Baik, baik Pak Azhar, kalau dari Tirta Musi sendiri, apakah menerima laporan dari masyarakat kalau mereka tuh tidak menerima kualitas air yang bersih atau juga perubahan jam yang mungkin bisa dikatakan pada saat dini hari ini baru masuk air PDAM-nya Pak Azhar? Ya, jadi kita ada call center yang selalu 24 jam. Jadi masyarakat bisa laporkan kepada call center yang untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebocoran atau keluhan terhadap wilayah yang berada di mana mereka berada. Kemudian juga kita ada media sosial, namanya IG kita, Perumda Tirta Musi, yang selalu mengupdate data terkait dengan informasi-informasi mengenai rencana misalnya ada perbaikan, ada kebocoran yang membuat pengaliran di wilayah tersebut terganggu. Nah, ini terus kita update dan kita terus sosialisasikan mengenai media sosial kita yang baik itu nantinya ada juga di WA, kemudian di IG, dan juga di call center.
Baik, kita terima kembali telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau melalui line WhatsApp di 082179279090. Kita mungkin ini ke Pak Julius ya, Pak Julius, ada pertanyaan dari Ibu Anggi, menyikapi berkurangnya ruang resapan saat ini, apa yang perlu menjadi perhatian agar keberadaan air di bumi ini tidak berdampak, Pak Julius. Silakan Pak Julius. Halo, Pak Julius. Mungkin ya, silakan. Pertanyaan Bu Anggi ya menjawab itu gitu ya. Saya kira kalau konteks hari ini ya kita bicara soal bagaimana kondisi air, kualitas air dan ketersediaan air gitu ya. Artinya tadi yang dibicarakan oleh Mas Azhar itu kan soal ketersediaan air di rumah tangga gitu sampai ke jangkauan ke rumah tangga masyarakat gitu ya. Tetapi yang kita lihat itu kan bagaimana kondisi air saat ini gitu ya. Dan saya kira kalau misalnya beberapa gejala atau beberapa yang sudah bisa kita rasakan bahwa memang konteks kondisi air saat ini kan dia mengalami penurunan gitu. Nah, dibuktikan misalnya penurunan soal debit airnya ya gitu ya. Kita belum bicara soal kualitas. Misalnya di tahun 2023 misalnya itu kan lebih dari 10.000 hektar misalnya masyarakat petani gagal panen misalnya dengan ketersediaan pasokan air di irigasi misalnya. Nah, konteks kekeringan seperti itu kan sudah mulai terjadi gitu. Nah, itu juga yang mesti kita waspadai gitu kan. Nah, penyebabnya tentu banyak gitu. Yang saya sebutkan tadi, kondisi di hulunya itu seperti apa misalnya. Nah, kondisi hulunya itu misalnya kita sama-sama tahu kondisi hutan kita seperti apa. Itu sudah sangat kritis dan tegakan-tegakan hutan sebagai salah satu penyangga sumber mata air itu kan dia sudah sudah sangat kritis lah di kondisinya di hulu gitu ya. Belum lagi misalnya aktivitas sektor bisnis misalnya kan baik itu perkebunan, kelapa sawit, kemudian sektor kehutanan misalnya, HTI. Nah, itu kan juga salah satu faktor yang mempengaruhi kemudian berkurangnya debit air atau pasokan air di Sumatera Selatan. Nah, lalu bicara soal bagaimana konteks kualitas airnya gitu. Tentu ini kan juga berpengaruh. Tadi sudah disinggung misalnya. Ada masyarakat yang di beberapa spot atau di beberapa wilayah misalnya dia mendapatkan saluran air itu dari PDAM misalnya kan debitnya kecil dan keruh gitu kadang-kadang. Nah, itu kan soal kualitas, artinya kan ini juga menyangkut soal bagaimana kemampuan teknologi dan bagaimana juga bisa kita mendorong dan mengembangkan kebutuhan ini dengan layanan supaya kebutuhan instalasi air bersih itu kan sampai ke rumah tangga masyarakat. Nah, hal itu sebenarnya kita tidak khawatir gitu ya. Yang kita sangat khawatirkan itu sebenarnya kondisi dan bagaimana situasi air sebelum sampai diolah oleh PDAM itu yang mesti kita lihat gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks pengelolaan di PDAM misalnya, nah, pengelolaan air bersih ini kan bukan hanya PDAM sebetulnya, ada juga yang swasta gitu. Nah, itu yang mesti kita lihat gitu. Kalau soal tadi belum keterjangkauannya yang masih belum maksimal, Mas Ashar tadi sudah sampaikan misalnya pipa kita itu sudah banyak juga yang usianya sudah usang gitu kan, rentan kebocoran sumber. Itu kan sebenarnya bagaimana kita ke depan mendorong supaya instalasi-instalasi ini dia ada konteks pembaharuan dan ada juga peningkatan teknologi yang digunakan gitu. Nah, yang kita khawatirkan konteks hari ini sebenarnya itu tadi yang mempengaruhi soal pasokan debit air misalnya. Musim kemarau saat ini masyarakat nggak bisa bertani, itu mengindikasikan dan menunjukkan gejala-gejala bahwa kita mesti waspada dalam konteks bagaimana kondisi air yang dia menjadi satu kesatuan faktor yang mesti kita perhatikan juga, bukan hanya konteks sungainya tetapi juga bagaimana soal konteks ketahanan dan penyangga-penyangga yang bisa memastikan bahwa air itu dia tidak
terganggu, baik itu dalam konteks debit dan ketercukupan yang mesti kita gunakan. Baik, Pak Julius dan Pak Azhar, kita terima telepon kembali sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Pak Virgo di Banyuasin, Mbak Pak Dela. Virgo di Banyuasin, silakan Pak Virgo. Ini menarik ya Bapak Ibu, narasumber luar biasa sekali pembahasannya air, karena memang sekarang juga sudah musim kemarau, susah untuk dapat air bersih ya. Tapi untuk warga Palembang kan mungkin sebagian besar berlangganan dengan PDAM Tirtamusi ya, jadi mungkin masih bisa bertahan. Namun di daerah-daerah ya seperti Banyuasin juga beberapa daerah itu kekeringan karena tidak semua rumah tangga itu mempunyai sambungan PDAM. Jadi artinya mereka berpatokan dengan air sumur ya atau resapan air sendiri gitu. Nah yang ingin tanyakan ini Pak, terkait dengan kalau kita yang punya sumur tradisional itu kan mungkin kedalamannya kan tidak lebih dari, ya mungkin kalau kita sumur sekarang kan tidak lebih dari 30-40 meter lah ya, mungkin masih di atas 10 meter mungkin sudah keteresapan air. Cuman begitu sumber air ya, tapi sekarang di musim kemarau sudah mulai kering semua. Nah tapi di wilayah saya itu kan banyak sekali yang punya sumur bor itu ya, sumur bor yang punya pribadi, yang punya swasta, punya perusahaan, banyak sekali itu yang dijual belikan air juga. Nah itu apakah ada izin tertentu untuk penggunaan apa ya, kalau kita ingin menggunakan sumur bor seperti apa kayak gitu, karena memang sedikit banyak ya kita emang diperbantukan juga. Jadi pada saat musim kemarau seperti ini, jadi kita bisa beli air juga kayak gitu. Nah saya juga penasaran kira-kira apakah ada izinnya untuk mengebor air dengan kedalaman lebih dari 20 meter sampai air bisa mendapatkan sumber air gitu. So kalau seandainya ada, bagaimana prosesnya? Kalau tidak ada seperti apa? Karena memang sudah cukup banyak sekali tuh di lingkungan saya yang punya sumur bor. Mungkin itu aja Mbak Zah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Kita ke Pak Azhar. Pak Azhar, boleh ditanggapi Pak Azhar? Terima kasih dari Pak Virgo di Banyuasin. Iya. Mohon maaf ini Tirtamusi belum bisa sampai ke sana nih untuk melayani air minum. Terkait dengan penggunaan sumur bor, nah ini kami kurang tahu ya, karena penggunaan air dalam itu tentunya harus mengikuti aturan-aturan. Karena sebagai contoh saja, misalnya di Jakarta itu kalau masyarakat atau misalnya perusahaan mau membuat sumur bor itu harus ada izin khusus, baik dari gubernur maupun dari wali kota. Tidak boleh di sana dilarang. Bahkan kalau mau khusus ada izin khusus. Dan kalau untuk di Banyuasin kita ya kurang tahu apakah ada seperti itu. Tapi kalau di Palembang itu setahu saya tidak banyak yang menggunakan sumur bor, karena kualitas air di Palembang ini kurang baik. Karena itulah lebih baik menggunakan air PDAM. Ya. Baik, Pak Julius, kalau misalnya tadi berbicara di daerah kawasan Pak Virgo di Banyuasin banyak sekali sumur bor air yang diperjualbelikan. Kalau ini masyarakat yang mengebor sumur ini terkhusus untuk air, ini ada dampaknya juga nggak sih Pak untuk lingkungan? Ya sebenarnya kan praktek ya, kenapa masyarakat misalnya harus ngebor air gitu ya, itu kan karena memang kondisinya kan yang tidak dimungkinkan lagi. Misalnya Mas Virgo tadi kan menyinggung di Banyuasin itu, kita tahu sebenarnya Banyuasin itu kan wilayah yang dia juga dilintasi atau dilalui dari anak sungai atau sungai Batanghari gitu, dan kondisinya kan juga banyak rawa dan gambut gitu. Tentu kalau kondisinya itu dia tetap terjaga kan, praktek-praktek yang kayak tadi misalnya kejadian-kejadian krisis air, orang di daerah misalnya yang dia justru banyak sungainya, kok misalnya mereka krisis air gitu. Nah itu kan yang mesti kita lihat. Nah kalau terkait dengan di Banyuasin misalnya hari ini orang tidak lagi menggunakan sumur manual misalnya ya, sumur tanah yang saya kira kalau 30 atau 50 tahun yang lalu atau kurang dari sana misalnya orang
dengan menggali kedalaman 3 atau 4 meter aja mata airnya udah keluar gitu. Nah itu artinya dia ada terjadi perubahan bentang alam yang membuat kemudian air itu berkurang dalam konteks tadi. Karena apa? Karena kita tahu juga di Banyuasin itu kan industri-industri kelapa sawit, kemudian tadi sektor kehutanan dengan menanam akasia misalnya. Nah itu kan jangan kita lihat dia sebagai satu konteks aspek pembangunan yang kita anggap ini adalah bagian dari bagaimana mendukung investasi di Sumatera Selatan yang harapannya dia juga mendukung penghasilan daerah gitu. Tetapi juga hal lain yang disebabkan dari sektor-sektor usaha itu salah satunya kan air. Nah ini yang tidak bisa kita hindari, artinya kan juga kita di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ya bagaimana kita memaknai air ini sebagai masa depan kita gitu. Jadi kita berkhidmat konteksnya itu gitu. Nah, faktor dan praktek-praktek gejala, situasi, kondisi di beberapa daerah misalnya katakanlah Banyuasin, kemudian dan saya kira kalau hal ini terjadi misalnya seperti yang disampaikan Mas Virgo tadi, saya kira miris juga kondisi itu gitu. Justru daerah Lebak, kalau Sewong Palembang itu daerah rawa, uangnya tidak dapat banyu gitu. Nah itu kan yang mesti kita lihat konteksnya itu gitu. Jadi kalau Walhi kan selalu menyampaikan kenapa misalnya hutan harus tetap kita jaga, kemudian gambut jangan dibabat di wilayah, terutama di wilayah-wilayah dalam misalnya. Praktek-praktek penanaman sawit dan sektor-sektor itu harus dibatasi karena tadi kalau kemudian satu ekosistem itu dia tidak memperhatikan dalam konteks bagaimana keberlanjutan lingkungan, ya bukan hanya air yang terjadi dampaknya gitu. Dan tahun ini, bulan-bulan ini kita semua cemas gitu ya. Cemas kenapa? Ya musim kemarau ini ya langganan kebakaran gitu, asap gitu. Musim hujan juga kita juga gelabakan juga. Saya yakin kalau musim hujan ya Banyuasin itu ya kelebu, kalau bahasa Palembang ya ada banjir gitu kan. Begitu juga Palembang. Artinya keseimbangan situasi, kondisi dan fase musim itu yang dia memang tidak lagi berjalan secara alamiah karena beberapa faktor yang saya sampaikan tadi. Baik Pak Julius, Pak Azhar, kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Pagi Mbak Dela. Pagi dengan Ibu Christine di KM 14 ya? Iya betul. Silakan Bu Christine. Pagi Pak Julius, selamat pagi Pak Azhar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kebetulan saya di Banyuasin juga ini Pak Julius sama Pak Azhar ya. Memang dalam musim kemarau ini di tetangga saya, kalau saya sih mungkin tidak ya. Alhamdulillah syukur sumur saya bagus, bening, masih banyak airnya, itu nggak sampai 10 meter. Nah, tapi tetangga saya tuh tiap hari mobil tangki itu masuk ya air. Tadinya katanya waktu 6 atau 7 tahun yang lalu itu PAM udah masuk gitu. Saya udah pernah tanya juga, tapi waktu itu masih di Kota Madia. Oh katanya itu Banyuasin Bu, bukan urusan dari Kota Madia. Oke. Jadi kalau itu mau kita sebagai warga dari KM14 itu di Handayani, kalau kita mau ngurus itu kemana kira-kira Pak yang lebih bagus? Ya sebagai ini ya air pump tuh masuk lagi lah gitu. Yang dulu masuk tapi sekarang sudah tidak masuk lagi, entah kemana. Totalnya berhenti dengan tiba-tiba. Kami butuh banget itu Pak air. Apa sekarang itu setiap hari tetangga, saya mau kasih tetangga 1 orang, nanti yang lain minta sumur saya yang ini. Jadi korban ya? Iya, saya siram-siram bunga pakai air, orang pada bilang, waduh, air kering kok nyiram kembang. Nah itu loh saya prihatin juga. Jadi gimana ya, sebaiknya gimana? Apakah ada solusinya kemana saya harus hubungi atau kita harus hubungi? Nanti saya dengan Ibu RT, kita harusnya di Banyuasin tuh di tempatnya ini. Karena katanya di Kota Madia sama Banyuasin lain tempatnya katanya. Intinya itu aja Mbak Dela. Baik, terima kasih Bu Christine. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar, boleh langsung ditanggapi Pak Azhar. Ya, terima kasih Bu. Saya turut prihatin dengan
warga yang ada di Banyuasin, sebagian yang sudah sumur-sumurnya kering, kesulitan air. Menjawab bagaimana pelayanan sambungan air minum untuk Banyuasin. Jadi ini perlu saya sampaikan, Bu, bahwa setiap kota atau kabupaten itu memiliki perusahaan air minumnya sendiri. Nah, untuk Kota Palembang itu dilayani oleh Pemda Tirtamusi dan ada juga yang dari swasta. Kami Tirtamusi tidak bisa melayani di luar batas wilayah kecuali ada suatu perjanjian khusus gitu. Atau bentuk suatu kerjasama. Nah, saat ini kita belum ada bersama dengan dari perusahaan Tirtamusi ke perusahaan penyediaan air minum di Banyuasin. Jadi mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa. Mungkin yang lebih baik itu Ibu bisa menghubungi perusahaan air minum di daerah Ibu, mungkin Titarandik kali ya. Mohon ditanyakan bagaimana pelayanan di sana terkait dengan penyediaan air minumnya, di mana dulunya sudah ada jaring perpipaan, kenapa tidak dialirkan lagi. Atau juga bisa sampaikan ke pemerintah provinsi, di mana provinsi itu ada namanya saya lupa itu, tidak swasta yang bisa provinsi bisa membantu juga dalam hal pelayanan. Ya gitu aja, terima kasih. Baik, dan Pak Azhar, Pak Julius, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Della. Pagi, dengan siapa di mana ini, Bu? Sama Ibu Dewi di Prabu Muli. Bu Dewi di Prabu Muli, silakan, ada Pak Azhar dan Pak Julius. Selamat pagi Pak Azhar dan Pak Julius. Ya, silakan. Iya, saya mau sharing ini Pak ya. Kalau kami di Prabu Muli ini, terutama untuk wilayah kami ya, untuk kecamatan RKT dan wilayah yang lainnya itu sudah cukup aman Pak kalau masalah air. Halo? Baik, terputus ya. Ini tadi juga sempat mengatakan kalau di daerah Prabu Muli ini kawasan yang cukup aman ya untuk air ya Bu Dewi ya. Baik, silakan yang bergabung kembali di 3699777. Kita ada Ibu Suni di Palembang. Apakah ada pengaruhnya bila pemerintah terus melakukan pembangunan terhadap sumber bahan baku air karena ruang resapan makin tergerus? Ini mungkin ke Pak Julius. Silakan Pak Julius. Halo Pak Julius. Ya, apapun sebenarnya akan ada dampak gitu ya. Kalau soal konteks pembangunan gitu ya tadi ya. Pembangunan tapi kan juga yang mesti kita lihat itu sebenarnya, kalau saya tidak lebih tertarik untuk kita langsung melihat dalam konteks hilirnya semata gitu ya, dalam konteks air gitu ya hari ini gitu. Saya lebih tertarik melihat faktor-faktor yang mesti kita waspadain itu tadi gitu ya. Jangan kemudian situasi krisis yang sudah kita rasakan ini pada ujungnya ini yang akan terbebani ini adalah masyarakat juga. Misalnya, hari ini juga sudah banyak juga. Selain Tirtamusi yang memang dikelola oleh pemerintah, ada juga misalnya swasta. Dan kalau situasi ini tidak juga kita misalnya pikirkan dan tidak kita antisipasi, ya seperti terjadi di tempat-tempat lain misalnya. Kalau air sudah menjadi privatisasi misalnya, di swastalisasi semua gitu ya, ini akan menjadi terbebani juga gitu. Nah, saya kira kondisi-kondisi yang dulu masa-masa kecil kita dulu misalnya pulang kampung kita mandi ke sungai, kemudian yang bisa ngambil air dari sungai. Nah, situasi ini kan sudah sangat langka kita temukan. Artinya kan ini yang harus menjadi perhatian kita semua gitu. Yang saya bilang tadi gitu. Ya, kalau kita mau jujur semuanya ya, baik masyarakat kemudian tentu juga pemerintah dan pelaku bisnis gitu ya. Ya sebenarnya yang mempengaruhi situasi ini kan orang-orang yang memang dia menggunakan sumber daya alam ini yang dia tidak memperhatikan bagaimana kontinuitas dan sustainability dari alam yang tersedia ini. Jadi di sana poin kita yang mesti kita banyak diskusikan. Kalau yang tadi saya kira juga Pak Azhar juga akan
menjadi was-was juga gitu, meskipun secanggih apapun misalnya teknologi yang mau kita dorong, kalau memang pasokannya di hulunya itu memang sudah tidak dimungkinkan lagi, saya kira juga kita akan mengalami krisis semua gitu. Baik. Nah, pasti juga tadi yang mesti kita lihat itu. Jadi masyarakat, kemudian yang paling penting itu sebenarnya pemerintah sih untuk segera membatasi dan mendorong pelaku-pelaku bisnis yang terutama menggunakan sumber daya alam, misalnya tambang, kemudian perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu yang harus dikasih alarm keras gitu, supaya ini tidak terjadi di masa depan. Baik, kita terima telepon kembali di 3699977 Pro 1 selamat pagi. Baik, terputus. Kalau tadi kita Pak Julius sempat mengatakan ini harus ada alarm ya Pak ya, agar ekosistem kita juga tetap terjaga. Misalnya kembali lagi kita ke daerah Banyuasin yang memang banyak masyarakatnya yang mengebor air dengan memperjualbelikan ke daerah-daerah sekitar. Apakah dari Walhi juga ini akan juga dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah, mungkin bisa dikatakan pemerintah daerah ini akan memberikan teguran ini kepada masyarakat yang memang tidak ada izinnya ini untuk mengebor sumur air itu, Pak Julius? Ya nggak bisa juga kita harus begitu gitu ya. Kalau air ini kan sebuah kebutuhan gitu. Yang mesti kita lihat itu apakah kemudian masyarakat mencukupi kebutuhan itu semata-mata dengan mereka misalnya memanfaatkan sumur bor, kan juga tidak gitu. Tadi seperti yang disampaikan Ibu yang satunya lagi tadi juga kan artinya kan ada beberapa spot atau wilayah-wilayah yang dia memang kesulitan, baik jangkauannya misalnya maupun konteks mata air yang mereka gunakan itu kan dia terbatas gitu. Tapi kan dia tidak juga bisa kita anggap bahwa ini dia keseluruhan gitu. Artinya kan ada beberapa sporadis di wilayah-wilayah tertentu yang mesti kita lihat gitu. Nah, kalau konteks penggunaan sumur bor, saya kira ya dalam konteks hari ini kan belum ada juga aturan yang mengatur itu. Jadi kan kita mesti dudukkan itu dalam konteks persoalan apakah penggunaan sumur bor itu untuk semata-mata dia karena mencukupi atau bagaimana memastikan keterpenuhan kebutuhan air di rumah tangga atau apa gitu. Nah, ini yang mesti kita lihat gitu ya. Ya. Baik. Siapapun itu misalnya kalau nggak ada ini ya mau PDAM belum sampai jangkauan misalnya, sungai kering gitu ya, sumur udah nggak nyerap lagi ya, satu-satunya jalan tadi ya harus melakukan itu. Artinya kan ya air itu memang salah satu kebutuhan yang sangat vital gitu. Baik, kita terima telepon dulu di 3699977 Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Palembang ya? Iya. Silakan Pak Roni. Baik. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada Pak Julius dan Pak Azhar dari PDAM. Ya Pak, terima kasih Mbak Dela. Kami ini kan setiap saya pindah rumah, dulu saya di Sukomoro ini dulu kan. Nah sekarang ini alhamdulillah kami itu kan menggunakan sumur. Belum itu, padahal kami ini kan ada aliran pam. Cuma yang agak kesulitan kami ini nak minta bantuan itu di persawahan. Kekeringan ini kan di persawahan daerah Gandus, Pulau Keto ini kan agak kekeringan. Bagaimana kalau kami itu kan minta bantuan misalnya sumur bor. Nah kalau kami untuk di rumah sumur biasa, sumur apa tuh dicari mata banyunya. Jadi dari Sukomoro dulu masih pakai sumur, sekarang kami di sini masih pakai sumur biasa. Alhamdulillah masih dibantu 5 rumah, 10 rumah kan. Nah itu tolong solusinya. Mbak Dela, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin kita ke Pak Azhar. Pak Azhar boleh ditanggapi Pak Azhar. Baik Pak, dengan Pak Romi ya. Palembang. Pak Roni di Palembang. Sukomoro itu masuk Banyuasin ya? Iya, Banyuasin, KM 18 itu. Iya, jadi mohon maaf ini Pak, tetamu sih belum bisa sampai ke sana. Terkait dengan bantuan mungkin Bapak bisa menghubungi pemerintah kotanya atau dinas PUPR terkait dengan bantuan untuk penyediaan sumur bor.
Kalau di kita Tamusi ini sebagai operator penyedia air minum. Jadi ini juga ruang lingkup kita dibatas dengan batas wilayah kotanya. Jadi untuk mengalirkan ke sana mungkin belum bisa kita Pak. Dan terkait dengan bantuan tadi, ya bisa Bapak hubungi mungkin pemerintah kotanya maupun provinsi untuk bisa minta bantuannya. Ya, demikian. Baik, baik mungkin yang terakhir ini pertanyaan kita ke Pak Azhar dulu selaku Kortim SPALD Perumda Tirta Musi. Ini yang harus dilakukan masyarakat ini Pak agar bisa merasakan nanti di kemudian hari bisa masih merasakan yang namanya air bersih. Silakan Pak Azhar. Nah, baik, terima kasih. Saya sebagai koordinator tim sistem pengolahan air limbah domestik Kota Palembang. Jadi Perumda Tirta Musi sejak November 2022 itu bukan hanya sebagai pengelola penyedia air minum, juga sebagai pengelola air limbah untuk Kota Palembang. Terkait dengan sumber air yang ada di kota untuk penyediaan air minum, Tirta Musi mengandalkan dari Sungai Musi dan juga beberapa sungai seperti Sungai Ogan maupun Sungai Boang sebagai sumber penyediaan air minum untuk Kota Palembang. Nah, terkait dengan kuantitas, setiap tahun kami juga mencatat mempunyai data bahwa kuantitasnya itu seperti yang Pak Yuli sampaikan itu semakin menurun. Terkadang di bulan kemarau seperti ini debitnya sangat turun sekali sehingga kita kesulitan untuk bisa menyedot air dari sungai. Demikian juga terkait dengan kualitas, berbagai pencemaran baik itu dari hulu seperti yang disampaikan juga oleh Pak Julius seperti penambang pohon, pabrik, industri di hulu itu membuat kualitas Sungai Musi dan beberapa anak sungainya itu menurun. Kami juga pencemaran untuk di Kota Palembang itu kita bisa lihat di beberapa sungai itu sudah warnanya bukan seperti sungai yang bagus ya, bukan bersih lagi, itu sudah kotor, bahkan sebagian itu sudah hitam. Karena itulah pemerintah kota itu membangun sistem pengolahan air limbah domestik di kota untuk salah satunya untuk mengatasi pencemaran di Kota Palembang, sehingga air nantinya yang diolah di air limbah itu kembali lagi ke Sungai Musi itu sudah lebih bersih dari air sungai itu sendiri. Karena itu pencemaran yang ada di Kota Palembang itu kan bersumber sebagian besar itu dari air limbah domestik, itu yang ada dari rumah tangga seperti air mandi, cuci kakus yang langsung dibuang ke sungai. Dan itu kalau tidak diolah itu akan terus mencemari sungai dan itu akan membuat pencemaran yang airnya nanti yang bermuara ke Sungai Musi akan membuat kualitas Sungai Musi itu akan semakin jelek. Jadi kami harapkan kepada masyarakat itu bisa menjaga seperti menjaga sampah, dan air tinja itu jangan dibuang ke sungai. Nah, Tirta Musi sebagai pengelola air limbah juga telah akan berencana nantinya ke depan menjadi mengelola air limbah di Kota Palembang yang saat ini sudah dibangun sistem pengolahan air limbah domestik di Selayur untuk sistem jaring perpipaannya di wilayah di 2 kecamatan Bukit Kecil dan Ili Timur yang diharapkan mampu bisa melayani sampai 22.000 sambungan. Selain itu juga untuk mengurangi tingkat pencemaran di saluran drainase atau di tanah Kota Palembang, kita juga nanti akan menjadi perusahaan untuk melakukan penyedotan lumpur tinja di rumah-rumah pelanggan. Nantinya pelanggan Tirta Musi juga akan menjadi pelanggan Tirta Musi juga akan menjadi pelanggan air limbah. Kami harapkan nanti itu bisa membantu mengurangi tingkat pencemaran yang ada di Kota Palembang.
Demikian, Bu. Baik, kita ke Pak Julius. Pak Julius mungkin bisa memberikan himbauan juga nih Pak kepada masyarakat untuk penggunaan air juga nih Pak Julius. Silakan Pak Julius. Mungkin on mic-nya bisa diaktifkan Pak Julius. Halo? Halo Pak Julius? Baik, kita sambil menanti. Ini himbauan dari Pak Julius. Mungkin bisa di on mic-nya. Halo Pak Julius. Baik, ini kita masih mencoba untuk menghubungi kembali bersama Pak Julius Usman untuk mendengarkan himbauan dari Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan. Dan tentunya pendengar Anda, baik, terputus ya? Baik, nampaknya terputus ini melalui Zoom bersama Pak Julius, dan kami ucapkan terima kasih untuk Pak Azhar Kamarullah dari Kortim SPALD Perumda Tirta Musi yang sudah memberikan himbauan dan edukasi juga kepada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, ada Bapak Julius Usman Zawawi. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Tetaplah bersama kami masih di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pastikan